kepada manusia. Sekalipun manusia beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rabbuna Jalla Dzikruhu? Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi. Allah mengatakan, sekalipun kita beribadah, sekalipun kita menunaikan kewajiban kita, Allah mengatakan kita di dalam beribadah, di dalam mengagungkan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala sendiri, jauh dari kriteria yang semestinya kita memuliakan Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala, jauh dari kriteria. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Sekalipun kita beribadah, sekalipun kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala atau Nabi kita Muhammad SAW membacakan surah Fussilat ini kepada Utsbah bin Rabi'ah. Kemudian setelah membaca surah atau membaca ayat sajdah, Nabi sujud sallallahu alaihi wasallam, sujud. Dan Rabi'ah melihat. Setelah itu Nabi duduk, atau setelah itu Nabi bangun. Selesai, pembicaraannya selesai. Pulang Rabi'ah ke kaumnya, pulang. Rabi'ah pulang menemui pembesar-pembesar Quraisy. Ditungguin. Oh, cerita. Gimana? Muhammad mau rujuk gak? Gimana? Muhammad mau rujuk gak? Mau berhenti gak dia dari dakwahnya? Coba cerita dong. Tapi Rabi'ah datang dengan muka yang berbeda. Jadi muka dia saat mau nemuin Nabi sama sesudah nemuin Nabi mukanya beda. Ini ente kenapa nih? Kayaknya antum kena sihir nih sama Muhammad. Itu dikatakan oleh pembesar-pembesar Quraisy. Kayaknya ente kesihir nih sama Muhammad. Cerita apa? Apa kata Utsbah bin Rabi'ah? Dengerin. Kata beliau, dia bilang, baru saja saya mendengarkan lantunan perkataan yang bukan syair, yang bukan perkataan manusia, yang jauh dari perkataan orang-orang gila, perkataan yang menusuk ke dalam hati, tembus ke dalam hati. Apa kata Rabi'ah? Maka saya bersaksi kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nabi enggak bicara apa-apa. Nabi menyimak. Silakan, Anda mau bicara apa? Silakan. Utsbah datang, Anda mau ngomong sama itu. Awalnya mukanya apa? Mukanya gimana? Ya, muka orang kesel gimana? Mukanya gimana, Bang? Garang. Ternyata yang dihadapi satu sosok manusia yang punya attitude, yang punya etika, yang punya adab super tinggi. Apa kata Allah? Ustaz mana Ustaz? Wa innaka la'ala. Anak-anak ini hafal nih. Surat apa? Al-Qalam. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa kata Allah? Sungguh akhlak Anda tinggi. Siapa tinggi? Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggi.
Itu udah kesel coba, udah kesel, pokoknya udah empet kata orang Betawi itu, ya benar ya, empet ya. Pak Haji mana Pak Haji? Pak Haji dipinjem bahasanya Pak Haji. Udah gedek gitu kan, udah empet gitu, sudah nggak suka. Ternyata disikapi dengan etika dan adab. Silakan Anda sampaikan. Anda mau nyampaikan apa? Saya simak. Disimak satu-satu, dia ngomong didengerin. Nggak melengos tuh. Nggak melengos. Nabi kita nggak melengos. Gitu, disimak, didengerin sama Nabi. Kata Nabi SAW, udah. Itu belum Islam tuh. Siapa yang belum Islam? Hah? Utbah belum masuk Islam. Begitu. Udah ngomongnya, udah selesai. Gantian, ana yang bicara. Nabi nggak bicara apa-apa kecuali baca surah Fussilat sampai ayat sajadah, sujud, dan Utbah pulang, dan Utbah mengatakan kepada kaumnya masuk Islam. Wah, kan bener Utbah kena sihir tuh. Bener Utbah kena sihirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah, mampu untuk bersikap apa? Bersikap sabar. Bersikap apa? Sabar. Sebagaimana siapa? Surah Al-An'am ini yang sedang kita bahas. Sebagaimana Rasul-Rasul sebelum dia mampu, ya, dengan pertolongan Allah. Ternyata Nabi kita pun mampu untuk bersikap sabar. Kesabarannya membuahkan hasil, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ahlul ilmu itu dia bicara, salah satu sunnah Nabi yang paling sulit, salah satu sunnah Nabi yang paling sulit untuk diikuti apa Bang Ian? Apa? Nggak pernah marah saat kezaliman itu menimpa dirinya. Itu sulit, bahkan super sulit. Sulit apa biasa super sulit? Saat kezaliman menimpa dirinya itu tidak pernah direspon. Tidak pernah direspon sama siapa? Nabi. Itu dia. Salah satu resep menjadi apa? Menjadi apa? Apa Pak? Awet muda. Salah satu resep apa Bang Ali? Salah satu resep yang perlu ditiru oleh siapa? Ahlul ilmu. Ketika kezaliman itu berhubungan dengan pribadi beliau, itu nggak ada yang direspon sama dia. Tagoful. Apa tagoful? EGP. Emang gue pikirin. Itu Nabi tuh. Kalau ada kezaliman menimpa dirinya, biasa, biarin aja, biarin. Hebat Nabi kita, hebat. Nabi mengerti. Sampai bukti Nabi mengerti apa? Ketika penduduk Taif beretika, bersikap tidak baik sama Nabi kita, apa perlakuan penduduk Taif? Ma'ruf, perlakuannya gimana? Lempar batu, lempar kotoran, ya. Pokoknya sudah pakai tindakan fisik. Apa reaksi Nabi SAW ketika turun siapa? Yang turun decking Nabi siapa? Bukan manusia lagi kan? Sahih? Bukannya manusia lagi. Apa kata Nabi SAW? Antum mau, kata malaikat ini, mau diapain nih? Mau dipendam? Mau dihancurin? Apa kata Nabi? Lah, mereka orang-orang yang nggak ngerti. Allahu Akbar. Mereka orang yang nggak ngerti. Kalau mereka faham, kalau mereka mengerti, kalau mereka berilmu, apa kata Nabi? Kalau mereka faham, kalau mereka ngerti,
Jadi ilmu itu jamaah ini catatan buat kita. Kita tuh bukan orang berilmu, tapi orang punya wawasan. Kalau ilmu itu cuma ada di sini. Mafhum? Kita tuh cuman sampai tahap orang punya wawasan. Karena orang dikatakan alim, gimana? Pak Pur, Pak Sur, Bang Ali. Siapa alim? Apa kata Imam Syafi'i? Apa kata para ulama yang lain? Apa orang alim itu? Orang yang punya segudang perbendaraan wawasan? La. Silakan baca perkataan para ulama. Siapa alim? Siapa Uwais Al-Qarani mau dibandingkan dengan Hasanul Basri? Siapa dia? Siapa Uwais Al-Qarani mau dibandingkan Sa'id bin Musayyib? Siapa dia? Nggak ada apa-apanya dari sisi apa? Dari sisi apa? Ilmu. Nggak ada apa-apanya. Uwais Al-Qarani bukan rujukan orang datang kepada dia mencari ilmu, bukan. Hidup semasa. Lihat jamaah. Tapi nama beliau yang disebut sama Nabi, khairut tabi'in, sebaik-baiknya tabi'in. Tabi'in terbaik siapa? Uwais Al-Qarani. Karena si'atul ilm, karena luas ilmunya? La. Bukan. Karena ilmu yang sedikit yang beliau amalkan. Itu kata para ulama. Dia punya sedikit ilmu dan ilmunya diamalkan. Itu dahsyat. Karena ilmu yang masih ada di sini pada hakikatnya itu adalah thaqafah. Apa thaqafah? Wawasan. Ilmu jadi ilmu ketika ilmu telah berubah menjadi amal. Semoga Allah taufik dan hidayah ya untuk kita semua untuk mengaplikasikan ilmu yang telah kita pelajari dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kajian di malam hari ini. Kenapa kita bersyukur jemaah? Kenapa Pak? Kenapa? Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa berterima kasih sama Allah. Kan ayat hadis bukan cuman untuk dibaca, diamalkan. Apa kata Allah? La in syakartum. Apa ya? Hafal kan? Apa katanya? La in syakartum. Kalau Anda bersyukur, kalau Anda berterima kasih sama siapa? Allah. Itu resep Allah tambah nikmat berikutnya. Masih ada waktu kalau kita diberikan usia. Ada qiyamul lail, ada baca Quran, ada salat sunnah dan lain-lain. Semoga rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah diterima sehingga Allah tambah nikmat-nikmat untuk kita. Karena itu resep. La in syakartum la azidannakum. Bukan kita yang kuat, tapi kita bersyukur pada Allah. Kalau diterima, Allah tambah nikmatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.